Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam Bu Intan. Apa kabar Bu Ain hari ini? Alhamdulillah kami sehat Bu. Baik. Eh, Hari ini sesuai dengan perbincangan kita kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Ain sebagai tugas bagi saya dalam pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak. Untuk itu hari ini sebagai langkah awal saya akan melakukan pra-observasi. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan proses supervisi akademik dan nanti terakhir saya akan membicarakan apa yang terjadi di dalam proses supervisi tersebut dalam pasca supervisi. Pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada tahap pra-supervisi ya Bu Ain ya. Iya Bu Intan. Apa materi pembelajaran yang akan Bu Ain sampaikan pada hari supervisi nanti? Rencananya itu tentang peta dan pemetaan. Baik, dari materi tersebut Bu Ain, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Ain capai dalam pembelajaran ini. Oh itu udah pasti Bu Intan. Agar peserta didik dapat menyebutkan tentang pengertian peta, perbedaan antara peta dengan globe dan atlas, dan yang kedua peserta didik bisa menyebutkan dan memahami serta menjabarkan komponen-komponen. Ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang kita lakukan itu apa Bu Ain? Saya ingin pembelajaran ini memang benar-benar sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dengan materi ini saya ingin siswalah yang aktif nanti dalam pembelajaran, bukan lagi berpusat kepada guru. Area pengembangan kemampuan guru yang seperti apa yang hendak Bu Ain capai? Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti ditambah sedikit dengan KSE, yaitu bagaimana supaya guru paham dengan kondisi sosial dan emosional murid. Dalam pengembangan ini, terlebih dahulu saya melakukan tahap-tahap berdiferensiasinya, di mana di awal saya melakukan tahap melemparkan angket ke siswa Bu Intan untuk memahami model belajar atau gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan. Setelah, dan itu kemarin sudah saya lakukan Bu Intan. Jadi saya mendapatkan 3 gaya belajar siswa. Saya menginginkan masing-masing siswa itu mempresentasikan hasil belajar mereka, hasil diskusi mereka sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada sesuatu mungkin yang Bu Ain ingin buat yang betul-betul dia itu jadi pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk apa? Kalau untuk proses diferensiasinya itu Bu Intan, saya nanti diferensiasi produk. Dia menuliskan hasil diskusi mereka berdasarkan LKPD yang saya bagikan, mereka diskusikan, mereka tuliskan di kertas, kemudian mereka presentasi biasa di depan. Visual ya Bu Intan. Kalau yang audio, mereka saya suruh menggambar. Komponen-komponen peta itu nanti mereka gambarkan, mereka tempelkan di kertas. Setelah mereka tempel satu-satu, mereka menjelaskan dari hasil tempelan mereka. Dan yang terakhir yang saya harapkan dari kinestetik Bu Intan, mereka hasilnya produknya berupa video. Video untuk saya, tapi dalam presentasi mereka menampilkannya berbentuk slide. Kapan rencana aksi ini akan Ibu lakukan? Insya Allah Bu Intan, hari Kamis jam pelajaran pertama di kelas 10-1. Kemudian apa Bu Ain sudah mempersiapkan strategi yang akan Bu Ain lakukan dalam pembelajaran, dalam proses ya? Tadi kita baru cerita produk ya Bu Ain? Ya, jadi saya Bu Intan memang udah mempersiapkan RPP-nya yang berdiferensiasi. Kemudian juga udah saya jelaskan kepada peserta didik saya langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti Bu Intan. Sehingga nanti pas saat supervisi, setelah adanya langkah-langkah pembelajaran, Bu Intan bisa lihat produk mereka tersebut sampai ke presentasinya. Baik. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Tentu setiap kita punya komitmen untuk mempersiapkan pembelajaran itu seperti apa, ya kan? Pembelajaran seperti apa yang Bu Ain inginkan? Saya ingin merubah pembelajaran kita Bu Intan, yang selama ini sering kita lihat bahwa pembelajaran itu masih banyak yang berpusat kepada guru. Di situ muridlah yang banyak bekerja, dan saya
hanyalah memantau pekerjaan murid dan mengarahkan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan sehingga benar-benar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid dan guru hanya sebagai pemantau. Dan keinginan saya ini mudah-mudahan tidak hanya cuma di kelas 10-1, tapi juga bisa dilaksanakan di kelas-kelas yang lain. Baik, terima kasih Bu Ain. Saya mengucapkan selamat, semoga dalam pelaksanaannya benar-benar seperti yang Bu Ain harapkan. Amin. Dan pertemuan kita pada pra-observasi sampai demikian. Lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih. Kita sudahi ya Bu Ain. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang peta. Ya. Siapa yang masih ingat pengertian peta? Ya, Mariani silakan. Cara yang berbeda, mulai dari peta, bidang data yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Orientasi pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dari peta. 4. Skala peta. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami menutup presentasinya? Halo, siapa yang ingin bertanya? Nah, dalam simbol peta terdapat 7 kategori peta, yaitu yang pertama simbol titik, kedua simbol garis, ketiga. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa peta memiliki 10 komponen, yaitu ada. Oke, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana perasaan Bu Ain setelah kita melakukan observasi itu? Ya, yang jelas proses saya udah plong pintar karena beban tugasnya udah selesai. Yang sudah Bu Ain rasa ini sudah saya lakukan, ini belum saya lakukan gitu ya. Tentang pendidikan karakter, harapkan Bu Ain bisa menanamkan nasionalisme, religi, kejujuran dan disiplin. Menurut Bu Ain, sudahkah Bu Ain melakukan itu? Oh, kalau menurut saya udah saya lakukan untuk melatih kejujuran. Anak ini saya minta untuk menyebutkan kembali pembelajaran minggu yang lalu tanpa melihat catatannya. Mengerjakan tugas saya sesuai. Bu Ain juga mengembangkan KSI ya, KSI Nah, terus kesadaran sosial ada ya kan? Itu saling menghargai waktu kalian mengeluarkan pendapat. Kemudian manajemen diri, anggaran waktu diskusi, Laporan kemudian ada lagi KSI-nya keterampilan berelasi. ya, di mana mereka bisa bekerja kelompok dan mengintegrasikan hasil kelompoknya secara bersama-sama. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kan? Setidaknya mereka sudah mengerjakan tugas. Nah, kemudian menjawab pertanyaan. Di situ Ada tanya jawab antar kelompok yang presentasi. juga pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Ain harapkan harus berkembang di situ. Bagaimana sudah ada Bu Ain lakukan dalam hal Alhamdulillah mudah kan Bu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum membagi kelompok saya melakukan asesmen diagnostik atau tes awal. Di situ saya bagikan angket saya tanya jawab gitu kan. Siapa yang sukanya dengan gambar, siapa yang sukanya dengan tulisan aja, membaca aja, dan siapa yang membuat itu di pembelajaran sebelumnya asesmen diagnostik kemarin kan langsung dibuat dalam bentuk sudah tampil berdasarkan kelompok ya, udah saya bagi presentasi ya. Apakah Bu Ain merasa puas dengan apa yang sudah ditampilkan? Kalau untuk percobaan awal udah puas Ibu, tapi kalau untuk kesempurnaan pasti belum. Ya namanya kita masih sama-sama belajar ya. Tapi alhamdulillah diferensiasinya sudah nampak dari hasilnya. Di sini juga dari RPP saya juga
melihat bahwa Bu Ain sudah membuat RPP-nya menyediakan sumber pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ ada medianya berbeda, ada sumber belajarnya berbeda. Cuman Bu Ain ada yang video gitu kan. Cuman karena sekolah kita nggak bisa bawa HP, berarti itu dikerjakan dilihat di rumah ya. Dulu aspek pengembangan dari strategi yang Bu Ain lakukan tadi semuanya Bu Ain udah lakukan, ya kan? Saya juga lihat dan kalau dibilang puas nggak puas ya Bu Ain. Adakah sesuatu yang akan Bu Ain lebih baik di masa mendatang yang merasa kemarin kurang baik? Dan kemarin saya ngambilnya kan masih di 10 sati aja, mencoba diferensiasinya. Kedepannya saya juga ingin mencoba kan RPP berdiferensiasi ini di kelas-kelas yang lain. Baik Bu Ain, percakapan kita hari ini sampai di sini. Kita berharap di kedepan harinya baik Bu Ain maupun saya akan terus memperbaiki pembelajaran sesuai yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi saya ucapkan assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam. Pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang peta. Ya. Siapa yang masih ingat pengertian peta? Ya, Mariani silakan. Peta adalah gambaran permukaan Cara yang berbeda, mulai dari peta bidang data yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Orientasi pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dari peta. 4. Skala peta. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami menutup presentasinya? Halo, siapa yang mau nanya? Nah, dalam simbol peta terdapat 7 kategori peta, yaitu yang pertama simbol titik, kedua simbol garis, ketiga. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa peta memiliki 10 komponen, yaitu ada Oke, terima kasih.